Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi yang tadi ya. Jadi di sini ya, di ayat yang ini ya, pertemuan Jibril dengan Maryam, ibunda hamil, terus menyendiri ya. Terus yang di sini ya, kelahiran kelahiran Isa ya. Terus di sini yang 27 sampai 36 ya. Ini nanti yang seru kita di sini kajian kita. Ibunda Maryam mengajak kembali ke kaumnya, kan itu dibawa pergi kan, diajak kembali ke kaumnya. Saat itu Kanjeng Nabi Isa sudah jadi nabi. Kan tugas Kanjeng Nabi Isa itu untuk berdakwah kepada kaumnya, Bani Israel, bukan kepada yang lain. Terus, kok di Matius itu aku diutus kepada domba yang hilang di antara Bani Israel, kepada Bani yang bersunat, bukan Bani yang nggak pernah sunat. Jadi kalau nggak sunat, ngaku pengikutnya Kanjeng Nabi saya itu ya merepotkan. sudah kita jelaskan kemarin, ya. Apalagi ngaku anak-anak Abraham sunat aja enggak, gitu. Oke, ya. Di sini nanti kita yang seru. Di sini memproklamirkan bahwa aku nabi. Nah, di sini pro kontra. Sama ketika Kanjeng Nabi Muhammad sudah mendapat firman, sudah belajar, akhirnya dia diwisuda dan menjadi nabi. Itu dia memproklamirkan diri itu pertama kali kan yang tahu kan cuma istrinya, keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Akhirnya berita bahwa dia nabi itu harus diproklamirkan, dan akhirnya ketika diproklamirkan masyarakat Arab, maka saat itu terbelah dua. Itu yang namanya kalau dalam dalam konspirasi yang namanya politik Catermelon. Jadi belah semangka. Publik itu dibelah, civil society itu belah dua. Nah, nanti itu yang separuh pro, separuh kontra. Maka pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu yang menerima kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti dirumat itu ya. Dirawat, itulah yang kita kenal dengan pendidikan di Darul Arkom. Yang nggak dirawat itu dibiarkan dulu, nanti didakwai, gitu. Jadi di Catermelon. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi Isa menyatakan bahwa dia nabi, di sini terjadi Catermelon, belah semangka. Ada yang pro menerima, ada yang kontra. Gitu loh. Ya. Di sini sudah jelas ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Aku hapus ya. Oke. Aku hapus. Selanjutnya itu terjadi polemik itu di sini, ya. Di Quran surat 27, 28, 29. Ya. Ini kita kasih kotak. Ini kita kasih kotak. Ini kita kasih lingkaran. Yang uktaharun tuh di sini. Kita selesaikan yang di sini dulu. Ya. Dia akan berlawanan dengan yang ini. Yang 30 dia akan berlawanan, ya. Dia akan PS, ya, yang dengan arat yang yang 30 dan 31. Nih. Ya. Di sini. Ya. Akan berlawanan dia di situ.
Karena apa berlawanan? Aku baca ya. Begini. Di ayat 27-nya ya. Di ayat 27-nya itu ada kata menggendong ya. Kata sebentar. Menggendong. Nanti kamu lihat di kamu. Ini ada kata menggendong. Ya. Terus ada kata menggendong di 29-nya ya. Ini ada kata anak ayunan ya, ayunan dan anak kecil. Ya. Ini yang aku bilang tadi, kalau ini tekstualnya aku setuju ya, tafsirnya aku yang nggak setuju. Ya. Kalau menggendong ini aku tekstualnya nggak setuju. Makanya yang kita dekonstruksi itu terjemahan dan tafsir. Kalau terjemahan berarti ini, kalau tafsir ini yang kita perlu dekonstruksi. Ya. Karena apa? Nanti kita lihat di ayat 30 ini, 30-31 ini semua kata kerjanya ya itu menggunakan fi'il mahdi. Di sini. Kata kerja di sini dia pakai fi'ilnya itu fi'il mahdi. Artinya telah. Ini yang nggak diterjemahkan oleh Depak, ini yang jadi masalah. Telah. Ya, ada di situ di sini di Quran yang 30 ada begini. Telah memberiku Alkitab, telah menjadikan aku nabi. Di 30-nya ya. Di 30-nya. Sebetulnya di sini anaknya, tapi gini. Enggak apa-apa, aku tulis di sini 30-nya. Telah menjadikan aku nabi ya. Terus telah memberikan aku telah memberiku Alkitab ya. Ini Alkitab. Ya, Injil itu memberi Alkitab, telah menjadikan aku nabi. Ya. Nanti di 31 itu juga telah, ada telah menjadikan aku diberkati. Di sini yang paling menarik ya. Telah memerintahkan aku, telah memerintahkan aku sholat dan zakat. Nih. Sholat dan zakat. Tuh ya. Kata menggendong, ini aku tidak setuju. Jadi kalau aku bacakan tuh begini. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya. Ini Depak ya. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Menggendongnya, jadi Nabi Isa digendong cilik gitu ya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Itu enggak ada masalah. Benar enggak menggendong itu? Sekarang kita lihat. Ya. Kita belajar ke sini dulu. Bentar, ini sini. Ya, menggendong. Menggendong, bener nggak? Sekarang gini aja, aku jelaskan dulu ya. Di sini ada perintah sholat, ada perintah zakat. Ya, ada perintah sholat. Dan ini fi'ilnya madi, telah memerintahkan ya, sholat dan zakat. Ya. Di surat yang ke-30 aku baca.
Kalau depak begini, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Fiilnya nggak muncul di sini. Padahal ini past tense, telah. Dia mahdi semua gitu ya. Ya. Kalau kita rujuk ke Al-Qur'annya, ya. Nanti kita jelaskan ke Al-Qur'annya, ya. Jadi harusnya begini. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia telah memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Jadi dia sudah nabi waktu diantarkan itu. Kalau ini menggendong gimana? Masa nabi digendong? Oh, nabi kecil. Wong durung duwe ilmu kok. Jadi pada waktu dibawa, Kanjeng Nabi Isa dibawa, nanti aku jelaskan itu, menemui kaumnya, itu Ibunda Maryam sudah tahu bahwa anaknya ini nabi, sudah diperintah. Makanya diketemukan pada kaumnya lah, karena dia sudah diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Gitu loh. Masa ada anak kecil berdakwah? Masa ada anak kecil sholat? Belum lagi begini. Zakat dan sholat, kita ambil sholat lah, itu diperintahkan kalau sudah sampai akal, atau kalau ini akil balik. Ini loh. Kita bilang akil balik, sampai akal. Akal itu sampai, artinya akal sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, mana panas, mana dingin, mana hitam, mana putih, mana laki, mana cowok, mana sah, mana batal. Sudah tahu dia. Gitu loh. Lah kalau anak masih digendong apa tahu? Terus bagaimana dia mau sholat? Bagaimana dia mau bayar zakat? Dengan apa? Dia sudah bekerja. Maka ini bermasalah ketika dia diterjemahkan menggendong, ini bermasalah. Di 27 ini. Ya? Nggak masuk. Dia akan bentur, maka dia bukan menggendong. Nanti aku jelaskan. Ya? Oke. Apa lagi yang aku jelaskan? Sudah menggendong. Sekarang kita masuk ke bahasa Arabnya. Ya. Pelan-pelan ya. Jadi nggak mungkin ini menggendong, nggak mungkin ini anak. Nanti bagaimana ini? Ada ayunan, ada anak kecil. Seperti tuntutlah ilmu sampai dari mulai ayunan sampai ke yang lahat gitu. Ya. Nanti aku jelaskan. Kita bahas menggendong dulu. Ya. Karena ini aku tekstualnya setuju, cuman tafsirnya yang nggak setuju. Kalau ini menggendong, dia benturan dengan yang ayat ini. Karena ini telah semua. Telah menjadi nabi, telah diberkati. Yang menarik lagi kan ini yang aku bacakan kemarin ya. Yang ini, yang 31 ini, itu telah diperintahkan kepada aku sholat dan membayar zakat itu selama aku hidup. Maka ini salah satu yang membantah kalau Kanjeng Nabi sekarang hidup di mana katanya? Di langit, nanti mau turun lagi. Lihat penjelasanku tentang Nabi Isa tidak turun lagi. Kan tidak mungkin, bagaimana dia mau membayar zakat dengan siapa kalau dia hidup sendiri di langit? Tapi itu lihatlah di video yang tentang Kanjeng Nabi Isa ya. Sudah aku jelaskan. Nggak mungkin ada kehidupan manusia di langit juga, nggak mungkin. Karena di bumi ini kau dilahirkan, di bumi ini kau mati, di bumi ini kau bangkitkan. Sudah aku jelaskan ayatnya. Kamu lihat lagi videonya. Kalau dikaitkan dengan ini menggendong, ini anak kecil. Mana ada sholat, mana ada zakat bagi anak kecil. Jadi mindset ini membangun paradigma berpikir kita tergiring oleh si penerjemah. Ketika Kanjeng Nabi Isa dibawa oleh ibunda untuk menemui kaumnya, itu Kanjeng Nabi Isa masih bayi. Ya, itu yang salah. Sekarang apa perlunya ibunda Maryam menemukan bayi kepada kaumnya Bani Israel itu? Kan bayi bisa apa? Makanya Nabi bayi itu nggak ono. Nabi bayi itu nggak ono. Apalagi Allah bayi. Makanya mau diputar kemanapun Kanjeng Nabi Isa itu 100% manusia, bukan Allah.
Kalau Allah kapan dia berubah menjadi Allah? Sejak lahir? Orang sejak lahir aja dia bukan nabi kok, apalagi Allah. Gitu. Ya? Clear ini ya. Sekarang kita ke bahasa. Aku hapus ini ya. Semoga aku bisa menuliskannya untuk kalian, karena tulisan Indonesia aku aja jelek, apalagi tulisan Arabku gitu. Ya, coba kamu Le bantu Le, Bapak Le, tulisanmu yang lumayan bagus. Sini Le. Ini Pak Atat ini ya. Sini Pak Atat. Terus ini Fa'ata. Udah. Awas. Oke. Ini ya. Fa'atat ini ya. Ini aduh. Ini Fa'atat. Ya. Kalau ini Fa'ata. Garisnya supaya jelas begini. Ini artinya Fa'atat itu ya. Maka mana ini? Ya. Dia apa? Perempuan. Siapa itu? Bunda Maria. Ya. Fiilnya lihat, telah datang. Kalau ini laki-laki, maka dia laki-laki telah datang. Nah, yang di Al-Quran itu di surat mana kacamatanya tadi? Surat 27 ini. Sebentar, yang aku jelaskan ini surat 27 ya. Surat 27 yang ini. Jadi penjelasanku sekarang ke ini. Ya. Fokus ke ini dulu, ke 27 dulu. Karena diawali dengan kata fa'atat ini. Artinya ya, maka dia perempuan ada taknya ini ya. Maka dia perempuan telah datang. Lihat fiilnya tuh, lihat. Telah datang. Kalau pakai fa'ata, maka dia dalam kurung laki-laki telah datang. Tapi ini enggak, ini hanya pembanding aja, maka aku hapus. Ya. Telah datang. Oke. Sekarang ini lagi Sekarang ini tahmilu ini. Sama ini yahmilu. Sama sini. Tahmilu. Aku minum dulu, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, awas, pelan. Ini aku garis juga supaya jelas. Ya. Kalian sudah familiar kan dengan kata hamil ya? Dengan kata hamil. Ini tahmilu. Ya. Tahmilu, kalau ini yahmilu. Yahmilu. Ini tahmilu, ini yahmilu. Artinya apa? Dia, ini ya, tahmilu ini ya. Yang di depan diterjemahkan menggendong. Dia sama seperti ini ya.
perempuan, yaitu siapa? Bunda Maryam. Ya. Dia perempuan, ya, telah membawa. Lagi. Ini bukan apa? Bukan Mahdi dia. Ada yang ada yang biasanya lagi, ada yang misalkan sedang, ya. Dia perempuan lagi membawa. Jadi bukan menggendong. Kalau menggendong bertentangan tadi, membawa. Maka tahmilu itu hamil. Hamil itu berasal dari kata ini. Hamil, gembol, hamil. Ya, tahmilu. Itu membawa, bukan menggendong. Meskipun menggendong, itu ya juga membawa, tapi kan beda toh. Kalau menggendong, kalau Jawa itu banyak lagi justru. Manggul itu yang membawa, gendong itu yang membawa, gembol itu yang membawa, terus apalagi nyunggi itu yang membawa, tapi beda-beda semua gitu loh. Nah, untuk konteks ini memang bisa menggendong, tapi itu kurang tepat, membawa. Gitu loh. Dia membawa, bukan menggendong. Dia membawa. Dia siapa? Ibunda Maryam. Dia Maryam lagi membawa. Siapa yang dibawanya? Kanjeng Nabi Isa, diketemukan kaumnya. Nanti membawa ini juga kurang tepat, lebih tepat menghantarkan, gitu loh. Ya, karena jalinan kalimatnya menuju ke sana. Ya, jadi yang tadi, yang Pak Atat itu tadi, perhatikan, dia telah datang, ya. Terus yang tahmilu itu bukan menggendong, tapi membawa. Ini yang dipahami dulu. Kalau ini nggak dipahami, repot, kan terjemahan Depak bermasalahnya di sini. Ya. Oke, setelah ini aku jelaskan tentang terjemahanku jadinya begini. Aku hapus ini ya. Aku hapus ya. Surat nomor 27 itu terjemahannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, ya, dia telah datang. Ya, telah datang. Siapa? Dia itu Maryam. Ini kadang-kadang orang Kristen itu protes. Kenapa kok tanda kurung? Iya, tapi yang ditanda kurungi kan terjemahannya, bukan Arabiunya, gitu loh. Untuk mempertegas, memperjelas. Tapi Anda pun boleh setuju, boleh nggak dengan tanda kurung asal Anda sudah ngerti. Kalau yang Arabiunya itu nggak boleh diotak-atik, itu originalnya, gitu loh ya. Terus ada bihi, itu ya. Ya. Itu bersama. Aduh ini habis sebetulnya. Itu nanti lebih tepat diterjemahkan itu bisa juga dengan. Ya. Dengan, ya. Dengan siapa? Ya dengan putranya. Maryam bersama putranya siapa? Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kepada kaumnya, karena kan dia kan didakwakan hanya kepada kaumnya, kepada Bani Sunat, bukan Bani tidak sunat. Ya, siapa itu? Bani Israel secara umum, tapi yang ketemu itu ya tua-tua Yahudi ini, tokoh-tokoh Yahudi. Ya. Nah, sini tahmil itu di sini. Mengantarkannya, ya. Mengantarkannya. Ini tahmilu tadi itu. Sebetulnya dia membawanya sebetulnya. Yang kalau di depan menggendongnya. Membawanya. Siapa? Ya Kanjeng Nabi Isa. Yang bawa siapa? Yang mengantarkan siapa? Kanjeng Ibunda Maryam, ya.
Ini kok habis semua, gimana ini ya? Setelah dibawa, maka mereka, aduh cukup ini. Maka mereka, siapa mereka itu? Tua-tua ya Bani Israel atau tua-tua Yahudi, ya, tua-tua Yahudi ya. Maka mereka tua-tua itu berkata, atau gini, ya ini sini. Maka berkata sini. Maka berkata mereka, siapa mereka itu? Bani Israel atau tua-tua Yahudi, ya. Nah, di sini mulai ini. Wahai Maryam, ya, sungguh engkau telah membawa. Waduh, semoga cukup. Sini ya, nampak di sini nih. Sungguh engkau, ya, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat memalukan atau mungkar. Sesuatu yang sangat memalukan atau mungkar. Kenapa? Mereka tetap menuduh Kanjeng Nabi Isa itu tetap anak hasil zina gitu loh. Jadi terjemahanku ya, kamu bandingkan dengan Depak itu begini. Ya. Maka dia telah datang. Siapa dia itu? Maryam, ya. Bersama dengan siapa? Kanjeng Nabi Isa. Bersama atau dengan, ya. Datang kemana? Kepada kaumnya. Siapa kaumnya itu? Bani Israel atau tua-tua Yahudi, ya. Mengantarkan atau membawanya. Siapa yang diantarkan? Siapa yang dibawanya? Itu Kanjeng Nabi Isa. Diantar kemana? Nemu ini. Kan diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya, ya. Lalu respon, maka berkata mereka, tua-tua Yahudi itu, Bani Israel itu, wahai Maryam, ya, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, ya. Ini dia. Coba ada sapi dulu. Yang memalukan, yang mungkar. Jadi zina, punya anak di luar nikah itu sejak zaman Musa itu sampai Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu sesuatu yang memalukan, mungkar ini, memalukan. Ini terjemahanku. Dia nggak muncul menggendong, tapi membawa atau yang lebih tepat mengantarkan. Ini bukan menggendong. Depak itu menggendong. Nabi udah gendong-gendong. Ya. Ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.